Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abai Purnapati. Jadi, Mit, eh, pada malam hari ini kita akan membahas eh, seandainya, ini kita berbicara seandainya, eh, semua konten kreator atau masyarakat komplek untuk subscribe atau menonton channel-channel semua konten kreator, pasti itu akan eh, meringankan beban masyarakat. Bisa dibilang lowongan pekerjaan itu terbuka luas, karena seperti kita ketahui pendapatan di YouTube itu cukup besar. Menurutmu bagaimana? Berarti yang misalnya platform ya, Ah, platform YouTube itu menyediakan wadah dan itu bisa jadi komoditi untuk konten kreator, tapi harus support dari masyarakat gitu. iya. Kalau saya positifnya pasti ya konten-kontennya orang terus seperti sekarang yang tayang pasti memenuhi pendapatan makin bagus. Negatifnya akan ada ketimpangan gitu. Coba lihat sekarang itu lebih banyak konten kreator YouTube yang sudah lebih dahulu itu yang lebih makmur lah. Iya. Saya rasa itu ketimpangan. Saya sempat berpikir begini, Mit. Ini bicara lagi dulu kita ke pemimpin daerah. Beratnya. Nah, ini agak berat pembahasan. Bayangkan saja, Dihapus KTP-mu selesai. pemimpin daerah, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa, kalau pemimpinnya kompak menyarankan semua masyarakat untuk subscribe channel orang-orang anak muda yang membuat sebuah karya konten di YouTube, untuk dukung dengan cara subscribe atau nonton. Mungkin 1000 subscriber itu bagi saya mudah didapat ketika ada anjuran itu mewajibkan, misalnya seluruh PNS misalnya. Itu menurutmu bagaimana? Apa kendala-kendala dan apakah bisa? Kalau apa ya, sebenarnya agak berseberangan nih. Kalau saya bilang sih lebih ke perangkat sebenarnya, perangkat pemerintah ya. Dibikinkanlah satu perangkat pemerintah. Jadi masyarakat lebih fokus untuk subscribe gitu. Nah, penghasilan dari situ dia buka lowongan pekerjaan yang real dari modal itu gitu. Iya, kalau saya bisa gitu karena kalau satu akun atau taruhlah 1 sampai 4 akun gitu, fokusnya akan lebih bagus daripada banyaknya orang kan pecah itu kan tadi. Yang kalau banyak ya followers atau subscriber pasti jadinya terbagi juga. Tapi kan bisa juga dibuat ketika di sebuah kota atau daerah itu pemudanya subscribernya misalnya sudah mencapai 100 ribuan. Nah, dia wajib bayar pajak ke daerah itu setiap bulannya, misalnya setiap dari pendapatannya. Kalau pajak penghasilan ya pasti ada batas, ada ukurannya. Itu kan bisa menjadi apa, pendapatan daerah juga kan? Iya, kan kenyataannya memang sekarang gitu ya. Ya. Dalam pendapatan tertentu orang pasti ada potongan pajak penghasilan. Itu sudah berlaku sekarang. Makanya seandainya misalnya di desa ini kita buat di ruang lingkup yang kecil dulu ya. Di desa itu misalnya di situ ada 20 pemuda, atau mungkin di rolling dulu bulan ini 20 dulu, bikin kelompok. Setiap kelompok itu mungkin ada 20 orang. Setiap orang itu bikin channel masing-masing. Setelah itu seluruh masyarakat diwajibkan untuk
subscribe misalnya atau nonton video yang 20 orang ini. Nah, ketika sudah berpenghasilan, penghasilannya itu lagi dialihkan untuk pendapatan desa dan bikin wifi desa misalnya. Jadi orang-orang yang menonton tidak mengeluarkan lagi uang dari hasil pendapatan itu, bisa digunakan untuk kebutuhan orang untuk menonton. Menurut bagaimana kira-kira seperti itu? Yang betul tadi. Paham maksudnya? Paham. Nah, ini mulai menarik pembahasan kita. Menarik ya, berat ya. Berat. Pokoknya yang nonton difilter aja. Pro kontra, negatif, positif pasti ada. Jadi teman-teman juga harus komen di bawah. Harus komen. Nah, 20 orang tadi saya sepakat, tapi ada tapinya. Kecuali kontennya dia mengangkat tentang potensi desa. Iya, memang harus begitu. Saya lebih sepakatnya begitu. Selain jadi pemasukan untuk daerah itu dari konten tadi, hasil konten tadi, promosi daerah pun terus berjalan. Iya, betul. Terus berjalan. Saya rasa kalau dengan promosi begitu ya, apalagi kalau daerah-daerah yang kebetulan ya, kalau seumpama tempat itu ada potensi wisatanya atau ada komoditi unggul di daerah situ, itu untuk pariwisata pertama ya, seumpama kebetulan daerahnya itu keunggulannya pariwisata, tentu akan mendatangkan wisatawan lokal. Iya. Wisatawan lokal kan orang Indonesia kan, orang Indonesia yang datang ke daerah itu, wisatawan lokal. Tidak menutup kemungkinan juga wisatawan asing juga bisa masuk. Karena tadi promosi tadi itu sangat bagus. Apa kalau dikembangkan secara profesional lebih bagus lagi. Iya. Dijadikan perda istilahnya. Iya. Apa istilahnya? Kalau perda kamu terlalu berat ya. Sebenarnya dibikinkan jadi sebuah komoditi. Iya. Komoditi berupa konten kan, komoditi iklan itu kan, film dan sebagainya kan sudah jadi komoditi orang-orang kreatif. Iya. Yang membuat satu karya diuangkan. Iya. Dia jual, itu kan bentuknya komoditi. Itu juga kalau di desa menguntungkan semua. Itu kalau memang agak berat seluruh Indonesia misalnya, berat seluruh provinsi atau kabupaten kota, bikin dulu ruang kecilnya dulu yang bisa bisa sinkron. Iya, disinkron ya, desa misalnya yang bisa diatur masyarakatnya. Yeah. Nah, di situ juga nanti kan mungkin pemerintah terkait datang sosialisasi misalnya, atau setiap desa itu membuat sebuah komunitas misalnya yang setiap harinya itu selalu connect dengan pemerintah desa membicarakan masalah itu. Karena saya yakin ketika kita sudah melewati 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber misalnya, masyarakat situ kompak, ketika ada video-video baru yang teman-teman di desa itu upload, itu pasti berpendapatan. Iya, berpendapatan. Untuk membentuk itu tentu dibutuhkan sumber daya manusia. Iya. Konten kreator kita berbicara tentang bisa dimodali kan? Ya, kalau setidaknya kalau macam dimodali dan saya rasa pelatihan betul. Itu wajib pelatihan. Makanya saya bilang tadi, kalau macam begitu banyak konten kreator desa, saya rasa dibatasi saja harusnya. Menurut saya ya. Dibatasi saja supaya lebih fokus. Tapi dengan catatan penghasilan mereka per bulan 50% untuk desa yang akan dibagikan ke seluruh masyarakat lagi. Iya. Atau penghasilannya mereka tadi yang 50% dari mungkin 5 channel atau 5 orang yang buat tadi itu, per 50%-nya dipotong, terus dibuatkan usaha baru lagi. Usaha yang real. Iya, betul. Usaha yang real. Bukan berarti YouTube tidak real. Maksudnya real ini betul-betul nyata. Usahanya nyata. Usaha yang terjadi transaksi jual beli secara sehat. Iya. Dan saya rasa juga
Dan saya yakin pemerintah desa juga anggarannya akan terbantu. Iya, Jadi anggarannya itu. tidak manja maksudnya desa itu. Iya, anggaran tadi kan kalau nggak salah ya, kan tiap desa tuh punya Tidak anggaran. anggaran. Betul. Salah satu kalau tidak salah ada dianggarkan untuk promosi desa. Iya. Balik lagi ke komoditi tadi. Ada satu bidang yang saya sendiri kurang tahu itu, atau mungkin saya belum baca itu. Jadi bidang ini itu mereka membuat satu potensi desa, kan? Potensi desa yang menjadi unggulan dan dipromosikan. Nah, Iya. dengan adanya tadi platform YouTube, kan? Dengan YouTube, kan kalau kita buat konten seperti ini kan bukan hanya di YouTube. Iya. Dia bisa dibuang ke media sosial mana, Iya, betul. kan? Promosinya juga semakin gencar dan aktif. Pendapatan daerah pun desa itu ya, desa itu pasti meningkat. Dan kalau soal kemandirian pasti. Kalau berjalannya betul dengan jalannya. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi sebuah solusi. Seperti kita ketahui setiap tahunnya pendidikan, ya, kita bicara masalah pendidikan, mengeluarkan sarjana itu kemungkinan 30% itu bekerja, selebihnya itu pasti menganggur. Nah, ini kan menjadi masalah juga. Kalau di sini kalau bicara soal pendidikan dan orang menganggur, saya rasa itu sesuatu yang ceritanya akan panjang. Ceritanya akan panjang karena kalau pola pikir saja itu, ketika kita kuliah di yang bidang yang kita minati itu, tapi tujuannya kita hanya untuk jadi, minta maaf sebelumnya, jadi pegawai dan sebagainya, ya pasti ada kuotanya. Iya. Itu pasti ada kuotanya. Jadi kita dibentuk sebenarnya untuk kreatif. Macam seumpama saya itu kuliah di ekonomi, gitu. Nah, dengan kemampuannya saya yang ada, seharusnya saya bisa lebih kreatif, bisa bikin satu potensi, bisa membangun satu perusahaan atau pekerjaan yang bisa menghasilkan pekerja. Kembali lagi ke modal pastinya. Kalau bicaranya modal, ya kalau sama bicaranya modal, mungkin untuk dia sendiri dulu, dia bisa, kita langsung berpikir ke modal, ya aduh, gak berat juga itu. Ya. Makanya tidak ada cara lain bagi saya yang apa bisa dibilang yang menjadi solusi itu. Seandainya paradigma masyarakat bisa terbuka bahwa menolong beberapa kelompok ini untuk subscribe channel gitu misalnya kan, di desa itu atau kota itu, ada dengan catatan mereka diikat desa dulu kan begitu. Setiap hari mereka harus buat konten ini, jadi desa yang atur mereka punya konten-konten misalnya. Ketika ada pendapatan dari situ, mereka juga dapat yang buat konten, penghasilannya itu ya, seperti tadi dibagi ke desa lagi yang buat. Saya rasa kendala modal tadi bisa terselesaikan. Itu tadi maksudnya memang kita SDM, seumpama saya ini di ekonomi, bidang saya seumpama terus saya sekolah gitu. Itu tadi berarti yang kita butuhkan kan SDA. SDA penting, tinggal wadahnya yang mau dibentuk ya. Iya. Berarti solusi salah satunya kan tadi platform YouTube. Platform YouTube. Setelah dari situ dibikinkan lagi pekerjaan atau modal usaha untuk warga situ membuat satu pekerjaan. Jadi itu solusi sekali sebenarnya. Karena memang sekarang tidak bisa kita pungkiri, hampir semua masyarakat walaupun di desa itu sudah punya HP, itu sudah punya handphone Android misalnya. Walaupun
bisa dihitung mungkin ada 1000 penduduk misalnya tuh, ya setengahnya 700, itu kan bisa membantu sebenarnya juga. Tapi balik lagi, kalau bicara konten, kita akan bicara tentang grafis dan kemampuan mengolah. Makanya Apakah mampu? nah ini jadi PR kita semua, bagaimana caranya mensosialisasikan, mengajarkan cara berbicara depan kamera misalnya. Karena ini kan berhubungan dengan kamera kan, seperti itu. Dialog-dialog seperti ini juga simple. Nah, kitanya ini siapa ini? Kita ini siapa? Yang kita tadi dibilang kita harus memberikan edukasi, kitanya ini siapa? Nah, itu lagi menjadi masalah memang. Iya, yang kategorinya kita ini yang orang-orang mana saja. Nah, mungkin ini Ya. terkadang memang hal-hal yang bisa dibilang itu menjadi solusi, tapi di balik itu pasti ada juga sisi anunya, Si apa istilahnya, bukan juga dibilang negatifnya, kelemahannya maksudnya. sisi ya, kelemahan. Sisi kelemahannya, antisipasinya kira-kira menurut kita, sebelum kita tutup ini video, closing statement neutral. Closing statement. Jangan, sebenarnya closing statement ini terlalu berat ya. Kesimpulan pembahasan kita. Kesimpulannya dari tadi kita bicara soal SDA dari awal sampai sekarang kita kan menuju ke SDA. Dengan SDA kita bisa membentuk satu keuntungan, yaitu tadi orang-orang yang cerdas ini bikin satu solusi atau treatment gitu untuk menghasilkan ekonomi yang real, pekerjaan yang real. Ya, kalau dia saya bilang kita harus masif soal itu, kita harus aktif itu, kita harus aktif. Edukasinya saya rasa sangat penting sekali. Nah, makanya saya beberapa hari ke depan akan mencoba ke satu desa dulu. Kita akan coba bangun, insya Allah bagaimana caranya. Saya mau susun dulu apa-apa yang harus saya sosialisasikan ke kepala desa misalnya, kita ambil contoh, untuk membentuk apa yang kita pikirkan tadi. Kira-kira berhasil enggak? Ini yang tadi bisa berjalan bagus kalau tidak ada atau lebih banyak orang yang masa bodoh. Itu saja kuncinya. Sekarang kan bicara masa bodoh, kalau kita kasih pemahaman ke mereka cuma nonton, mungkin tiap bulannya mereka dibayar, itu kan bagi saya semua akan, ini kan yang jadi masalahnya belum ada contoh. Ya, itu yang saya tadi bilang, program yang kali ini yang tadi diceritakan itu bisa berhasil kalau di masyarakat di tempat itu tidak lebih banyak yang masa bodoh. Nah, mungkin saya harap semua masyarakat yang nonton video ini bisa sedikit terbuka paradigmanya untuk mensukseskan rencana program kita. Ada yang treatment berikutnya kemana? Treatment berikutnya kemana? Ke desa mana tadi rencana? Tidak bisa disebutkan namanya. Tidak bisa disebutkan namanya. Saya berupaya nanti akan update di channel ini sejauh mana langkah-langkah yang akan kita buat untuk mensukseskan program yang akan kita buat. Dari hasil dialog berdua kita tadi, kita coba nanti langsung turun ke lapangan. Bagaimana supaya kita tahu maksudnya apa kendalanya. Kan tidak ada kopi nih. Aduh. Maaf, jadi pembincang kita tidak ada kopi. Sampai sini dulu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin kopi dulu.